Miles sangat bersemangat untuk mengikuti ajang pertandingan tersebut. Namun, Selby malah dihadapkan pada pilihan, di mana ia harus mengganti pembalapnya karena pihak Ford tak menyukai penampilan Miles. Penampilan Miles dinilai sangat berantakan dan tak mencerminkan mobil Ford yang sangat rapi dan elegan. Hal tersebut memaksa Selby harus berkata jujur pada Miles bahwa besok ia tak bisa mengikuti pertandingan tersebut. Miles dengan antusias tinggi serta ingat harapan yang sudah ia beri pada istrinya, seketika langsung kecewa. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Halo YouTube, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas film yang bikin kalian terus kaizen sama hidup kalian. Kalian pernah gak sih ngelihat perusahaan yang saling bersaing secara terang-terangan? Kira-kira nih, strategi bisnis apa ya yang mereka terapkan? Hal itu bisa banget nih kalian tonton dari film Ford vs Ferrari. Yaps, betul banget. Review film kali ini bakal ngebahas film dari mobil balap yang terkenal itu. Film tersebut cocok banget untuk kamu yang ingin mendapatkan ilmu berharga, membuatmu merasa terinspirasi dan mendapatkan pengetahuan baru. Sudah siap berubah jadi lebih baik? Yuk, nyamankan posisi, bulatkan tekad, simak videonya sampai habis ya. Tayangan ini direkomendasikan menggunakan headset ya. Film ini bermula pada saat Henry Ford II, founder dari perusahaan otomotif Ford, merasakan kekesalan karena penjualannya tidak sesuai harapan. Film dibuka dengan sambutan pidato darinya yang berkata bahwa inovasi sangatlah penting dan sangat dibutuhkan untuk membuat perusahaan Ford dapat menjadi legenda seperti awal mula berdiri. Kemudian, ada salah satu karyawannya yang bernama Lakoko, memberikan ide bahwa kita bisa berkaca dari mobil sebelah yakni Ferrari, di mana ia selalu menjadi nomor satu karena ia mempunyai image yang luar biasa bagus. Dan juga selalu ikut Le Mans atau balapan selama 24 jam dan Ferrari selalu memenangkan perlombaan tersebut. Namun, citra yang terlihat tak seindah semestinya, di mana perusahaan Ferrari justru akan mengalami kebangkrutan karena hanya fokus untuk memenangkan lomba namun tidak dalam penjualan. Henry Ford kemudian memiliki ide untuk menyatukan perusahaan Ferrari dengan Ford. Ia mengutus beberapa stafnya untuk datang melobi founder Ferrari. Namun tanpa disangka, foundernya merasa sangat terhina dengan tawaran tersebut. Ia menolak mentah-mentah juga mencemooh founder Ford, di mana ia berkata bahwa Henry adalah founder yang bodoh, gemuk, juga tidak akan bisa menciptakan mobil sehebat Ferrari. Hal itu justru memicunya untuk dapat memproduksi mobil balap. Staf dari Henry Ford kemudian menemui Carroll Selby, mantan pebalap yang merupakan desainer mobil yang sangat canggih. Selby pun mengajak Ken Miles, seorang pebalap yang tidak hanya ahli tapi juga paham benar tentang mesin yang ia tunggangi. Namun, istri Miles menyuruh Miles untuk menolaknya. Ia sangat geram dengan suaminya yang selalu mengikuti pertandingan namun tak juga menghasilkan sepeser pun uang untuk menghidupi keluarganya. Istrinya ingin Miles dapat bisa menghidupi keluarganya seperti layaknya ia sebagai kepala rumah tangga, bukan malah ia yang harus capek banting tulang. Lalu Miles mengatakan bahwa pertandingan kali ini benar-benar tak akan membuatnya susah. Juga menghasilkan uang di mana ia dijanjikan bayaran $200 dalam satu hari. Istrinya langsung terkejut dan menangis haru. Ia kemudian memberikannya izin. Keesokan harinya, Selby dan Miles mulai merakit mobil Ford untuk ajang pertandingan. Ia menciptakan mesin untuk mobil mereka. Beberapa kali melalui uji coba hingga menemukan formula yang tepat. Ketika mobil tersebut sudah siap atas ketelitian rakitan dari Miles dan dibantu oleh Selby, Miles sangat bersemangat untuk mengikuti ajang pertandingan tersebut. Namun, Selby malah dihadapkan pada pilihan, di mana ia harus mengganti pembalapnya karena pihak Ford tak menyukai penampilan Miles. Penampilan Miles dinilai sangat berantakan dan tak mencerminkan mobil Ford yang sangat rapi dan elegan. Hal tersebut memaksa Selby harus berkata jujur pada Miles bahwa besok ia tak bisa mengikuti pertandingan tersebut. Miles dengan antusias tinggi serta ingat harapan yang sudah ia beri pada istrinya, seketika langsung kecewa. Namun,
ia tak lepas untuk selalu tersenyum. Miles juga berpesan bahwa mobil yang ia rakit tak bisa sembarang dikendarai orang lain, karena ia harus memahami ketepatan penggunaan mobil tersebut. Mengingat mobil tersebut sangat cepat panas, juga bermasalah pada remnya, di mana ketika setengah perjalanan akan blong jika kita tidak bisa mengatur ketepatan penggunaan mesin pada mobilnya. Lalu ia memutuskan untuk tinggal di bengkel Selby, dan menampakkan sikap tak ingin tahu soal pertandingan yang sedang berlangsung. Beberapa saat kemudian, ternyata ia tak bisa bersikap abai. Ia menyalakan radio dan mendengarkan perlombaan yang sedang berlangsung. Namun perkataan Miles benar, bahwa tak sembarang orang dapat menggunakan mobil tersebut. Hal itu membuat mobil Ford membawa kekalahan di pertandingan tersebut. Selby kemudian dipanggil untuk datang ke kantor Ford. Kemudian Henry Fonder Ford langsung melayangkan pertanyaan perihal siapa orang yang cocok untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Selby awalnya geram, kemudian ia memutuskan untuk tetap tenang, lalu ia berkata bahwa ia hanya perlu agar dapat langsung berkomunikasi dengan beliau, tanpa harus melalui staf kepercayaannya terlebih dahulu, agar informasi yang Henry dapatkan berupa fakta mentah tanpa imbuhan lain. Dengan begitu, Selby dapat memberikan kinerja maksimal untuk perusahaannya, mengingat ada satu staf kepercayaan Henry yang dapat membunuh karirnya dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia juga meminta founder Ford untuk memberikan Miles kesempatan untuk mengikuti ajang perlombaan tersebut. Ia bahkan mempertaruhkan perusahaannya beserta seluruh sahamnya agar Miles tetap dapat ikut pertandingan tersebut. Henry menyetujui hal tersebut. Lalu Selby berniat datang ke rumah Miles karena ia sangat merasa bersalah terhadapnya. Kemudian, ia meminta maaf kepadanya. Namun, Miles menghiraukannya. Selby kemudian meyakinkan Miles bahwa kali ini ia benar-benar akan memperjuangkan Miles. Hal itu menggugah hati Miles. Kemudian ia bersedia menerima tawaran kedua dari Selby. Pagi, siang, malam, ia benar-benar mempersiapkan rakitan mobil Ford terbaiknya untuk mengikuti ajang perlombaan Le Mans di Italia. Hari pertandingan dimulai. Miles dengan sikap optimisnya siap pada perlombaan tersebut. Miles benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya. Di pertandingan tersebut, perusahaan Ford mengirimkan 3 pembalap. Namun, selama di arena, Miles terus menerapkan strategi-strategi agar bisa seimbang mengendarai mobil tersebut. Ia terus melaju dengan kecepatan penuh. Hal tersebut membawa pada kemenangan. Ia sangat senang sekali. Begitupun Selby yang juga dapat membuktikan omongannya pada Henry Fonder Ford. Hal itu membuat Henry dapat mempercayai Selby, hingga pertandingan final yang bertempat di Prancis dimulai. Seperti biasa, Miles sudah sangat siap dengan sikap optimisnya menambah energi semangatnya. Namun, sayangnya, di tengah perlombaan, Miles justru memiliki masalah pada pintu mobil yang sulit tertutup, yang menghambat kecepatan mobilnya. Di putaran pertama, Miles tersusul oleh mobil Ferrari. Kemudian di putaran selanjutnya, Miles benar-benar tak menyia-nyiakan kesempatan dan menghajar ketertinggalannya dengan menambah kecepatan. Ia berhasil menyalip Ferrari yang menang di putaran pertama. Bahkan lawannya tersebut malah terbakar dan keluar lintasan karena tak bisa memanage cara kerja mobil yang mulai panas miliknya. Lalu Miles berhasil menang di ronde tersebut. Pada saat Miles akan melaju di ronde selanjutnya, cuaca sangatlah mendung, kabut pun cukup tebal. Namun ia sangat percaya diri bahwa ia dapat membawa kemenangan, mengingat lawannya sudah tidak ada, dan hanya tersisa mobil Ford yang kecepatannya tetap tak ada yang menandingi mobil Miles. Namun lagi-lagi Selby dipaksa oleh staf kepercayaan yang sangat iri dengannya untuk menurunkan kecepatan Miles. Ia berdalih karena Henry Fonder Ford menginginkan semua mobil Ford dapat menang berjejer agar saat difoto sangatlah bagus. Selby tentu sangat kesal. Ia menyampaikan itu ke Miles. Namun Selby menyerahkan semua keputusan pada Miles. Hal tersebut membuat Miles sangat kesal dan menambah semangatnya. Putaran pertama, Miles berhasil mencetak skor tercepat di antara perlombaan yang sudah pernah ada. Kemudian, Miles sangat yakin bahwa dia akan dapat menang. Ia berhasil melaju meninggalkan semua lawannya. Namun, di pertengahan jalan, ia mengingat bahwa ia juga harus bersikap baik dan menghormati orang lain. Lalu Miles menurunkan kecepatan dan berjalan bersamaan dengan kedua mobil Ford yang lain.
Hal tersebut malah membawa Miles pada kekalahan. Shelby sangat marah pada salah satu staf kepercayaan yang iri dengannya, bahwa semua itu sudah terencana sejak awal. Shelby merasa bersalah pada Miles, dan Miles hanya berkata, Henry tak benar-benar menginginkan kemenangan. Ia hanya ingin produknya terjual. Lalu Miles tersenyum miris. 6 bulan berlalu, Shelby merenungi kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf kepada Miles. Ia sadar bahwa kita tak bisa asal bicara dan memberi harapan pada seseorang. Hal itu membuat Shelby menaiki puncak kesuksesannya sebagai desainer mobil balap yang berperi kemanusiaan, bukan hanya sekedar menginginkan uang, juga membuat Miles menjadi pembalap nomor 1 serta mencetak beberapa rekor pada eranya. Poin inspiratif yang bisa kita ambil dari film ini yakni kita dibuat untuk melek dalam memilih tim yang tepat, solid, saling mendukung. Hal tersebut sangat bagus untuk dapat memberikan kita dorongan dan semangat untuk meraih tujuan pada bisnis kita. Film ini juga mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya untuk dapat menghargai orang lain siapapun itu, apapun jabatannya. Karena perlakuan kita terhadap seorang pun dapat memberikan dampak pada bisnis kita dan dapat selalu ingat bahwa roda kehidupan pasti berputar. Seperti yang digambarkan pada mobil Ferrari yang dapat mencetak perlombaan Le Mans 24 jam, namun juga dapat dikalahkan oleh Ford dalam perlombaan Le Mans 24 jam pada masanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah film ini dapat membuka pikiran kalian? Atau malah justru dapat menjadi amunisi untuk membakar semangat kalian? Kalau iya, yuk sharing dengan cara komen di bawah ini. See ya!